Ya pemirsa, setelah berjuang memperebutkan tiket ke Olimpiade, Timnas U23 akhirnya kembali ke tanah air. Ya, kedatangan Timnas disambut supporter yang menunggu di Bandara Soekarno-Hatta. Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 7 pagi tadi. Setibanya di tanah air, skuad Garuda Muda disambut kalungan bunga. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memang gagal mendapat tiket ke Olimpiade, namun berhasil mencetak sejarah sebagai tim debutan yang fenomenal di Piala Asia U23. Pemirsa, sejumlah supporter juga menyambut kedatangan Timnas U23 dan memberikan apresiasinya. Kelompok supporter yang datang mengapresiasi perjuangan Garuda Muda. Dari bandara, pemirsa, Timnas U23 langsung menuju ke hotel di kawasan Jakarta Pusat. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan beristirahat sebelum kembali ke kotanya masing-masing. Sementara pada awal Juni nanti, Timnas Senior akan menjalani kualifikasi Piala Dunia melawan Irak. Terdapat sejumlah pemain yang berasal dari Timnas U23 yang kemungkinan akan kembali dipanggil. Gue tekin lagi ya, 24 gue tekin ya. Ya, pemirsa, pemain Timnas U23 mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas dukungannya selama turnamen. Ya, meski tidak lolos ke Olimpiade, namun para pemain berjanji akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Iya, kemarin setelah pertandingan langsung dijahit 5 jahitan dan masih belum kering, kata dokternya tunggu 4 hari baru bisa nggak tahu diapain lagi nanti, tunggu 4 hari katanya. Ya. Kita Nando, ini perjalanan panjang di Piala Asia U23 sampai kemarin melawan Gini, gimana ini adakah menjadi suntikan moral untuk nanti sampai ke kualifikasi Piala Dunia? Apa aja pelajaran yang didapat kemarin di Piala Asia U23? Ya, ini pertama kali kita lolos di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat Olimpik ya. Jadi banyak pelajaran untuk kita terus berbenah, dan juga kita awalnya sama-sama ingin target itu masuk Olimpiade satu tim ini, karena ya takdir berkata lain, jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari itu. Dan ya, yang pastinya kan sepak bola kita sekarang mulai berkembang, dan ya dari kami juga pemain, kita juga berharap sepak bola Indonesia sudah berkembang, dan semoga juga sempatannya bisa lebih berkembang lagi juga dari kami pemain ya. Mungkin itu. Jadi dengan kemarin ini pelajaran apa sih yang diambil selama pertandingan kemarin? Oh, banyak hal pelajaran yang kita ambil, karena juga kan kita udah kumpul sangat lama, terus udah satu bulan lebih ya. Terus juga kita dari kita dianggap tim sebelah mata, dan akhirnya kita bisa sampai di semifinal, ya itu juga sesuatu yang harus kita apresiasi dari seluruh kerja keras pemain dan pelatih juga. Terus apa lagi? Ya, Bersyukur juga, dan juga pastinya nggak berhenti sampai sini. Kita terus ingin maju lebih baik ke depannya, itu aja sih. Dari sisi permainan selama ini dengan pemain naturalisasi itu apa dari teman-teman yang dari Indonesia, dari pemain lokal yang bisa didapat? Ya, kalau kita kan sebelumnya udah kumpul juga ya Mas, ada training camp, jadi berapa hari pun kita sudah mengalami kecocokan lah, karena banyak pemain dari U23 ini kan campuran dari yang senior, jadi nggak ada perbedaan jauh lah antara buat adaptasinya, itu aja sih. Iya, karena juga mungkin karena kita sudah melakukan training camp juga ya, jadi chemistry kita sudah saling tahu satu sama lain, jadi nggak ada perbedaan yang signifikan banget, makanya di setiap pertandingan kita melakukan apa yang diberikan pelatih, dan kita semua paham satu sama lain. Hernando, kemarin gimana melihat Witan jadi kapten memimpin pas laga lawan Gini? Melihat sosok pemimpinan di lapangan seperti apa? Terus Witan gimana nih jadi kapten untuk pertama kali, perasaannya seperti apa, dan beban sih jadi kapten kemarin pas lawan Gini? Kalau dulu.
Kapitan dulu mungkin. Kalau menurut saya siapapun kaptennya di dalam lapangan semua berhak bicara, semua berhak saling tegur satu sama lain. Sebagai kapten menurut saya itu diberikan tanggung jawab lebih sama pelatih, sama coachin. Jadi ya saya hanya bisa melakukan yang terbaik di lapangan gitu ya. Hernando gimana? Kalau saya siapapun yang jadi kapten saya percaya, dan juga saya tahu itu pilihan dari pelatih semua, dan pasti apapun itu kita semua di lapangan sama, tapi kapten itu adalah ya yang memimpin kita di lapangan, itu aja sih. Terakhir dong, untuk pesan untuk supporter yang sempat kan waktu lawan Irak ada beberapa pemain yang dihujat habis-habisan dengan sama supporter. Ada pesan khusus nggak buat supporter kedepannya untuk jangan seperti itu atau kan termasuk yang jadi bercanda? Enggak ada sih. Kalau menurut saya kan kita semua sekarang sepak bola kita yang seperti saya bilang tadi, sepak bola kita lagi berkembang ke hal positif. Jadi semoga juga supporter juga bisa mensupport lebih baik lagi. Kalaupun mengkritik yang lebih positif lagi. Ya mungkin seperti itu aja. Ya pemirsa, saat ini Timnas U23 sedang beristirahat di hotel setibanya di tanah air. Lantas bagaimana rencana skuad Garuda Muda setibanya di tanah air? Ada rekan Dilami Aulia yang berada di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Ya, selamat siang rekan Dilami. Apa saja kegiatan Timnas sudah sampai di tanah air hari ini? Ya, selamat siang Yasmin, Pram, dan juga pemirsa. Betul sekali, skuad Garuda Muda Indonesia ini sudah tiba di Hotel Fairmont Jakarta tadi sejak pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk hari ini tidak ada agenda spesifik yang akan dilakukan oleh skuad Garuda Muda ini, mengingat mereka baru saja tiba di Indonesia begitu ya. Dan dari Ketua BTN Sumarji mengungkapkan untuk para pemain Timnas yang ingin berdiam atau beristirahat di Hotel Fairmont disilahkan, ataupun mereka yang ingin kembali ke klubnya masing-masing karena masih ada pertandingan Championship Series. Kemudian tadi kami juga awak media sempat mewawancarai salah satu pemain, yakni Rio Papi, yang mengungkapkan bahwa sangatlah bahagia dan bangga bisa membawa Indonesia menuju ke ajang internasional, terutama kemarin memang sempat melawan Gini walaupun sempat memperoleh skor 0-1, yakni kalah dan tidak mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris. Namun begitu, kita patut mengapresiasi bahwa skuad Garuda Muda ini sudah berupaya melawan Uzbekistan, kemudian Irak, dan juga menampilkan performa yang sangatlah luar biasa. Ketua BTN Sumarji juga mengungkapkan kepada dan menghimbau begitu ya kepada para netizen untuk tidak melakukan bullying kepada para pemain Timnas, karena mereka ini terutama pemain U23 ini masih usianya di rentan 19 hingga 22 tahun, sehingga masih memiliki mental yang kurang stabil begitu ya, sehingga dihimbau untuk tidak ada bullying dan juga ucapan-ucapan yang tidak baik begitu ya. Dan kalau misalnya dari Sumarji mengungkapkan ini nanti para pemain Timnas atau skuad Garuda Muda juga harus tetap berfokus karena nantinya akan ada kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga mereka juga memang dipersiapkan. Namun untuk nantinya siapa saja yang pemain yang akan ikut dalam kualifikasi Piala Dunia ini juga masih terus dievaluasi oleh Ketua BTN Sumarji, karena mengingat agar kesalahan-kesalahan pada Piala Asia U23 ini tidak terulang lagi untuk Piala Dunia 2026. Dan tadi kami juga memantau sudah banyak sekali dari pihak Exco PSSI, ada Arya Sinulinga, kemudian ada Sekjen PSSI Yadi Yudas yang turut hadir ke Hotel Fairmont ini, karena memang untuk rencananya ini menjadi acara inti dari para pelatih dan juga Federasi PSSI untuk berbincang dan juga mengobrol bersama dengan para pemain Timnas ini. Yasmin, Pram. Ya, Dilami, tadi ada mengatakan ada sejumlah pengurus PSSI yang turut hadir di hotel tersebut. Lantas untuk keluarga para pemain, apakah terlihat hadir pula di sana?
Ya Yasmin, kalau misalnya melihat tadi supporter dan juga keluarga ini memang saat ini sudah turut hadir begitu ya untuk menyambut para skuad Garuda Muda ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa para keluarga ini juga harus sempat terpisah begitu ya, karena para pemain timnas atau skuad Garuda ini harus bertanding menghadapi Gini, kemudian bertanding menghadapi Irak dan juga Uzbekistan, sehingga ini menjadi momen lepas kangen begitu ya bagi para supporter dan juga keluarga. Dan tadi sempat terlihat para supporter yang turut bergembira. Kalau misalnya yang sangat bergembira itu saat kedatangan mereka, terutama di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka sangat menyambut antusias dari para pemain skuad Garuda Muda ini telah membawa nama baik Indonesia walaupun sempat atau tidak beruntung begitu ya mendapatkan tiket Olimpiade Paris. Yasmin. Baik, terima kasih banyak Dilame Aulia langsung dari Fairmont, Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Ada kembali di Anju Siang pemirsa, sejumlah pemain judi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terjun ke sungai saat akan ditangkap petugas yang melakukan penggerebekan atas informasi dari masyarakat. Ya, meski sebagian besar pemain judi berhasil kabur berenang di sungai, namun 2 orang pemain judi berhasil diamankan. Berikut barang bukti kartu remi dan uang tunai Rp40.000. Sungai Kahayang di Kelurahan Pahadil Seberang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mereka berusaha meloloskan diri saat akan ditangkap tim PPRC di Samapta, Polda Kalteng. Polisi pun melepaskan tembakan peringatan ke udara agar para pemain judi menyerahkan diri. Namun mereka tidak mengindahkan dan terus berenang menjauhi dari TKP. Dari lokasi, petugas menyita kartu remi serta uang tunai Rp40.000. Sementara 2 orang pemain judi yang awalnya sempat kabur ke sungai akhirnya berhasil ditangkap. Pada saat kami mendatangi TKP tersebut, betul adanya perjudian yang lokasinya berdekatan dengan sungai. Pada saat kami mendatangi, beberapa pemuda itu mencoba melarikan diri terjun ke air. Namun ada beberapa pemuda, 2 orang pemuda yang kami amankan dan selanjutnya kami bawa ke Direktorat Samapta Polda Kalteng untuk kami minta keterangan lebih lanjut. Polisi menggerebek lokasi judi ini berdasarkan aduan masyarakat yang resah dengan aktivitas perjudian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Arisata, Anjus melaporkan. Ya, pemirsa, mahasiswa di Malang, Jawa Timur menjadi pelaku tabrak lari. Pelaku menabrak petugas kebersihan kemudian kabur ke hotel. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berkendara dalam pengaruh alkohol. Sebuah video merekam sebuah sedan berwarna putih melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga pengemudi sedan tersebut melarikan diri usai terlibat tabrak lari. Mobilnya kayak gini loh mobilmu. Belakangan pengemudi diketahui menabrak seorang petugas kebersihan di Jalan MT Haryono, Malang, Jawa Timur. Usai menabrak korban, pelaku langsung kabur dari TKP. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya di kawasan Puncak Dieng bersama teman perempuannya. Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku dalam pengaruh minuman keras saat berkendara dan menabrak korban. Tindak pidana tabrak lari dengan pasal yang disangkakan pasal 312 dan pasal 311 ayat 3 subsidi 310 ayat 2 untuk hukuman penjara paling lama 3 tahun. Akibat tabrak lari tersebut, korban mengalami luka-luka dan mendapat perawatan medis di rumah sakit selama 2 hari. Perbuatan pelaku dijerat pasal 312 dan pasal 311 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Ya pemirsa, seorang pria tertangkap basah mencabuli seorang bocah laki-laki di dalam toilet masjid di Goa, Sulawesi Selatan. Video pelaku saat dipergoki warga bersama seorang bocah di dalam toilet masjid pun tersebar di media sosial. Mana tuh anak kan? Mana? Hah? Suruh digantas. Mana ada digantung mana? Masuk keluar. Akan sini bentas ini.
Detik-detik pengurus masjid memergoki seorang pria di toilet Masjid Agung Syekh Yusuf di Jalan Masjid Raya Sumbu Binasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terekam kamera warga. Sempat menolak membuka pintu toilet, pelaku dipergoki bersama bocah laki-laki. Pelaku membantah aksi pencabulan. Pelaku berdalih hanya dipijit di dalam toilet. Rekaman video tersebar ini pun viral di media sosial. Jadi kesan bertanya, bilang itu petugas kenapa kena ada temanku dibawa masuk di WC. Oke. Jadi kesan itu petugas cleaning service sama jamaah Di WC. di WC. Beberapa itu pintu, ketuk-ketuk itu pintu. Kedapatan memang itu, Pak? Sama anak? Ada dalam sama. Dari hasil pemeriksaan, kita sempat interogasi itu laki dewasa? Pas itu kan terlihat itu di videonya kita. Katanya cuma suruh pegang tas. Pegang tas. Di videonya. Itu kondisi anak-anak bagaimana? Kan dalam video sempat seperti kayak gemetar. Iya, gemetar, ketakutan. Iya, begitu kelihatan di videonya, Pak. Aksi dugaan pedofilia yang dilakukan pria bersama bocah laki-laki ini terjadi pada Kamis sore. Pelaku tertangkap basah pengurus masjid saat teman korban mengadu jika teman sebayanya berada di dalam toilet bersama pria dewasa. Pelaku yang tidak diketahui identitas ini pun berhasil kabur. Sementara sang bocah yang diduga mengalami tindakan senonoh kini trauma. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ayus melaporkan. Ya, selamat siang pemirsa. Kedatangan kembali Garuda Muda Timnas Indonesia ke tanah air ini memang dinanti-nanti oleh seluruh pecinta olahraga, khususnya pecinta sepak bola. Dan tadi dimulai dari bandara, begitu ya, kami sudah melihat bahwa ekspresi dari seluruh pemain, kemudian juga pelatih hingga dari tim PSSI ini tidak menunjukkan ekspresi yang mengecewakan. Bahkan kami tadi sangat terkejut bahwa semuanya tersenyum dan lega. Dan sekarang kita langsung saja berbincang sebenarnya apa sih yang membuat pemain kita ini pulang ke Indonesia dengan ekspresi yang senang, bahkan terlihat lebih lega. Saya langsung berbincang dengan Hernando Ari selaku goalkeeper. Selamat siang Hernando, kalau dilihat kan perjuangan kamu ini sangat luar biasa, bisa dikatakan juga menjadi salah satu penyelamat. Sebenarnya apa sih yang memotivasi kamu? Pertama-tama ya kegigihan anak-anak dan juga target kita di awal, karena kita walaupun kita pertama kali masuk di Piala Asia ini, kita udah pasang target sendiri tuh tinggi sekali, makanya anak-anak tuh tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, karena ini kesempatan satu kali, mungkin kalau di tahun saya nih satu kali seumur hidup. Bahkan ini sebenarnya kita sedikit kecewa, tapi senang karena kita udah mencapai target yang diusahakan. Mungkin 4 besar itu adalah target terbaik itu. Tadi di bandara Shin Tae-yong sempat mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan punya masa depan yang cerah. Menurut kamu seperti apa? Bisa dilihat sendiri, timnas kita berkembang sangat pesat ya. Walaupun banyak pemain yang bermain di Liga 1 maupun abroad juga, kita sudah menyatu. Jadi pelan demi perlahan kita pasti akan memperbaiki pemain kita menjadi lebih baik lah itu. Nah, berarti untuk Hernando sendiri secara pribadi ini tertantang untuk mengikuti pertandingan-pertandingan di masa datang? Iya, pastinya karena semakin lama kan semakin banyak saingan juga buat mengisi Timnas Indonesia ini, karena kita juga ada target yang besar setelah ini. Mungkin target saya sendiri sih pasti lolos Piala Dunia itu saja. Oke, baik. Thank you. Nah, pemirsa, ini pemain tanpa ada support dari belakang juga ini sepertinya kurang ya. Nah, saya langsung saja ingin berbincang dengan Arya Sinulinga selaku esko dari PSSI. Apa sih rahasianya sebenarnya yang mungkin memotivasi para pemain? Yang pasti kita di PSSI melihat perjuangan kawan-kawannya pemain seperti Hernando yang mereka di lapangan gila-gilaan ya, habis-habisan. Masa kita yang disupport di belakang nggak habis-habisan juga gitu. Jadi motivasi mereka ini memotivasi kami bahwa mereka motivasi kami dengan perjuangan mereka lakukan di lapangan. Itu buat kita juga di belakang itu semua support, apa yang mereka butuhkan itu yang kita support. Jangan sampai ada yang kurang dari kita yang membuat pemain terganggu. Makanya kita supportnya total, apapun yang dibutuhkan pemain dan tim itu kita support. Itu yang kita lakukan gitu. Pak Erik kan begitu prinsipnya, bahwa kita
sebagai ini ya supporting sistemnya semua ini dan membangun sistemnya semua ini, itu harus mensupport mereka sehingga ketika mereka tanding mereka bisa habis-habisan. Nah itu yang selalu prinsip dari Pak Erik ketika membangun tim ini gitu. Ya, mungkin ada satu kata yang selalu diulang-ulang oleh Ketum PSSI yang mungkin Bang Arya juga terapkan untuk anak-anak, apa tuh Bang? Mungkin ada satu kata. Wah, satu kata yang pasti tarung terus ya. Dan kesempatan tuh akan selalu di depan mata kita, jadi nggak boleh disia-siakan. Makanya support total kita harus berikan. Dan terakhir kita kan mau Piala Dunia nih, kualifikasi. Harapan kita ada nih, besar nih. Mudah-mudahan menang lawan Filipina, kemudian menang lawan Irak. Kita bisa masuk ke putaran ketiga, habis itu bisa lagi lanjut gitu. Jadi ini harus kita manfaatin betul gitu. Ya, kalau kembali lagi dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sintayong tadi terkait dengan masa depan timnas kita akan cerah. Bang Arya positif? Oh, mereka ini yang di usia U23 itu rata-ratanya 20, sekian loh. Yang di senior itu 23. Jadi kita masih panjang nih 5 tahun ke depan. Kita tuh punya ruang besar bahwa mereka akan makin matang ya. Hernando pasti makin matang. Itu kan membuat mereka makin baik untuk ngawal kita. Sekarang udah keren banget gitu ya. Benar ya? Habis. Loh, coba gimana coba kita bayangin kemarin di penalti terakhir tuh tekanannya gila, kita merasa dicurangi ya. Sintayong di kartu merah kan, kemarahan kita ada, dia bisa tenang gitu dan bisa menepis gitu. Itu kan penalti kedua itu juga. Ya, itu penalti kedua itu dan dia bisa menepis itu kan kalau nggak punya mental kuat nggak mungkin gitu. Makanya saya sih sama mereka, aduh gila bangga. Tapi di babak playoff itu kan dihadiri oleh Presiden FIFA. Itu sebenarnya memang direncanakan hadir agendanya atau seperti apa Bang? Itu kalau kata Pak Erik, dia surprise banget. Ingat loh, ini pertama U23. Dan ini playoff. Playoff apa sih gitu ya? Artinya kan ini dari semua negara udah masuk, tinggal terakhir nih. Jadi kecil lah gitu, tapi tiba-tiba dia muncul gitu. Bagi kita itu dia surprise banget dan kita yakin dia bisa lihat. Dan menurut Pak Erik, Gian itu betul-betul memuji. Makanya lihat di postingan dia itu berkali-kali memuji timnas Indonesia terus, karena dia melihat sebuah kemajuan besar yang dilakukan oleh Indonesia dan keseriusan Indonesia untuk membangun timnasnya gitu. Oke, berarti terakhir Bang, harapan Abang ke depannya seperti apa selaku PSSI? Loh, harapan kita ya itu Pak Erik kalau katakan tagline-nya kami, Garuda Mendunia. Itu udah jadi sesuatu yang bagi kita tagline yang harus kami wujudkan dan itu semua support dari rakyat Indonesia gitu. Itulah yang dibangun oleh Pak Erik sama kita semua gitu. Garuda Mendunia. Terakhir untuk Hernando, ini kan sudah menghadapi tim-tim yang kalau kita bilang tidak mudah begitu ya, Korea Selatan, terakhir gini. Apakah kamu dapat pelajaran yang sebelumnya belum pernah dapat di pertandingan? Ya pasti ya, itu sangat berharga mungkin buat saya yang masih berumur 22 tahun ini. Itu juga bisa menambah pengalaman saya dan juga saya berterima kasih kepada pelatih karena percaya kepada saya. Dari awal saya bermain di Argentina itu mungkin sesuatu yang mungkin spesial sekali buat saya karena itu pengalaman yang sangat berharga, bisa melawan dengan juara 1 Piala Dunia dan juga akhir-akhir ini kemarin ikut senior juga balik lagi ke U23 sampai akhirnya kita bisa tembus 4 besar. Itu sudah salah satu mungkin ya keberuntungan buat saya lah, itulah istilahnya. Justru keberuntungan ya, bukan pencapaian ya. Harapannya untuk Hernando secara pribadi apa? Ya semoga timnas kita pasti akan lebih baik dan juga berkembang terus, dan juga minta supportnya buat para semua warga seluruh Indonesia untuk terus dukung dan jangan memberikan kritik yang sangat-sangat pedas ya. Kritik membangun aja lah, karena pemain-pemain kita sedang berkembang kok. Baik. Terima kasih Hernando dan juga Bang Arya. Seperti disampaikan oleh Hernando, memang kritik itu sangat penting, namun kalau terlalu pedas juga menyakitkan begitu ya. Dan seperti juga dikatakan oleh Bang Arya, hal yang sering juga dikatakan oleh Ketum PSSI, Garuda Mendunia, ini juga menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pecinta sepak bola. Tentunya kita akan sama-sama berdoa yang terbaik untuk Garuda Muda ke depannya agar menjadi yang lebih baik. Kembali ke studio. Ya, pemirsa, viral di media sosial dugaan oknum juru parkir di area Puncak Cianjur, Jawa Barat menarik tarif parkir Rp100.000 untuk 2 kendaraan mobil. Pihak pengelola parkir pun membantah dan siap melaporkan pelaku jika dibutuhkan. Video mukanya video. Gaya apa maksud lu? Nama lu siapa? Bapak yang nyolot duluan ya? Gaya apa? Bukan gitu. Nama lu siapa? Gua tanya. Kenapa nanya? Gua tanya nama lu siapa? Ya kenapa nanya? Emang kenapa gua bilang nama lu siapa? Enggak boleh gitu. Iya.
Lu bilang gaya-gaya keren lu. Beginilah rekaman video amatir yang direkam oleh salah satu pemilik mobil saat dikenakan biaya Rp100.000 untuk 2 kendaraan mobil di wilayah perbatasan Puncak, Cianjur, Bogor, tepatnya di Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Menurut pengelola parkir di area Warpet Puncak, pihaknya membantah jika kejadian tersebut bukan di wilayahnya. Kejadian bukan di area parkir ini, Bu, ya? Jelas kalau di area ini bukan jelas sekali bukan di area kami. Karena kalau di area kami itu sudah ditarif satu mobil 10.000, kalau satu motor Rp5.000. Kalau itu kan jelas ditarifnya 2 mobil 100.000, makanya dia merasa sampai ada kata-kata dia ngerampok katanya. Kalau misalkan minta uang seperti itu berarti dia merampok katanya gitu. Dalam bahasa Sunda kan dia bilangnya maling lah siapa gitu kan. Karena kan memang dimintanya 100.000. Pasca viral, para pelaku sempat diamankan kepolisian. Ketiga pelaku membantah dan meminta maaf jika perbuatannya meresahkan banyak pihak. Klarifikasi kejadian yang viral pada hari Selasa malam Rabu jam 10 yang memviralkan tarif parkir Warpat 100.000. Itu semua tidak benar dan saya tidak menerima uang sepeser pun dari mereka. Dan bila mana ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini video klarifikasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah pengelola warung makan juga berharap agar kejadian tersebut bisa menjadi efek jerah bagi para pelaku oknum parkir liar. Pengelola siap melakukan laporan kejadian tersebut jika dibutuhkan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat masih menjadi destinasi favorit warga untuk berwisata. Ya, pemirsa, arus lalu lintas ke arah puncak di Simpang Gadok, Jawa Barat terpantau padat pada pagi tadi. Petugas juga berlakukan berbagai rekayasa lalu lintas seperti one way atau sistem satu arah secara situasional. Diprediksi kepadatan kendaraan akan bertambah pada siang ini. Ya, pemirsa, stasiun Pasar Senen juga dipadati calon penumpang pada libur panjang kali ini. Calon penumpang memadati ruang tunggu dan juga area parkir yang penuh kendaraan. Puluhan ribu orang diperkirakan berangkat menuju ke daerah-daerah di wilayah Jawa Tengah. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait liburan panjang di stasiun Pasar Senen dan juga di Puncak, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Nisa Septia dan juga Wenda Nura. Terlebih dahulu kita akan ke Nisa Septia yang berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat siang, Nisa. Bagaimana suasana di stasiun Pasar Senen saat ini? Ya, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Memasuki long weekend hari ketiga, situasi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau masih ramai sejak tadi pagi. Dari data yang kami dapat tercatat 33.000 orang berangkat dari KAI Daob 1 Jakarta, sementara di stasiun Pasar Senen sendiri jumlah penumpang yang akan melakukan keberangkatan yakni sebanyak 17.000 orang. Untuk rute favorit periode long weekend ini menuju ke kota-kota seperti Surabaya, Malang, Yogyakarta, dan juga pemirsa di mana KAI Daob 1 Jakarta telah menjual tiket sebanyak 120.000 tiket dengan rata-rata 31 perjalanan per harinya periode long weekend kali ini. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Daob 1 Jakarta akan menambah 4 armada keberangkatan yang terdiri dari kereta Argo Cirebon, Argo Parahyangan, Taksaka, dan kereta api Manahan. Selain itu ada pembangunan eskalator di stasiun Pasar Senen di sekitaran peron keberangkatan jalur luar kota. Untuk menghindari kepadatan itu sendiri, pihak KAI menghimbau kepada masyarakat yang ingin berangkat dari stasiun Senen bisa memilih opsi lain untuk berangkat dari stasiun Jatinegara. Kembali ke Yasmin. Ya, baik, terima kasih atas informasinya. Nisa Septia melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kini kita akan ke Wenda Nura yang sudah berada di Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Wenda. Seperti apa situasi di Puncak saat ini?
Ya, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Betul sekali bahwasannya kawasan Puncak memang selalu menjadi primadona untuk menghabiskan waktu berlibur baik bersama keluarga ataupun kerabat terdekat. Dan melaporkan langsung dari tempat saya berada saat ini, tepatnya di Simpang Gadog, Bogor, Jawa Barat. Terpantau sejak pagi tadi sudah ada ribuan kendaraan yang melintas, dan berdasarkan pantauan kami dari kendaraan yang melintas ini terlihat banyak sekali didominasi oleh plat B, yang mana berarti kendaraan tersebut berasal dari Jakarta. Bahkan tadi pagi juga sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang, bahkan kemacetan ini juga mengular hingga ke kilometer 45 tol Ciawi dan juga hingga ke Pasar Ciawi. Dan karena banyaknya volume kendaraan pagi tadi sekitar pukul 7.30 juga sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas, yakni sistem one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Namun sekitar pukul 10.30 tadi jalan sudah kembali dibuka untuk kedua arah. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, siang nanti sekitar pukul 12.30 atau pukul 13 juga akan diberlakukan sistem one way dari arah Puncak menuju Jakarta. Namun kembali rekayasa lalu lintas ini bersikap situasional tergantung dari banyaknya kendaraan yang akan melintas. Terkait data resmi jumlah kendaraan yang melintas saat ini kami belum mendapatkan informasinya secara langsung, namun berdasarkan kesaksian dari kepolisian setempat, biasanya para wisatawan ini pergi pada hari Jumat sore untuk menginap di kawasan Puncak Bogor dan lalu akan kembali ke Jakarta sekitar hari Minggu sore. Dan untuk Anda pemirsa yang akan pergi ke kawasan Puncak Bogor, dihimbau untuk senantiasa berhati-hati dan selamat sampai tujuan. Selamat menghabiskan waktu berlibur Anda. Yasmin. Ya. Baik, terima kasih atas informasinya Wanda Nura melaporkan langsung dari Gadog, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, bagaimana jika kopi Arabica Gayo diracik menjadi berbagai varian rasa buah-buahan? Nah, pemirsa, di dataran tinggi Gayo ini ada kabupaten atau Kabupaten Aceh Tengah. Pemirsa, di sini Anda bisa menikmati inovasi kopi Gayo sambil menikmati indahnya pemandangan Danau Laut Tawar. Dataran tinggi Gayo yang berada di Kabupaten Aceh Tengah terkenal mempesona dengan udara segar dan hawa sejuknya. Tak hanya itu, lokasi ini juga dikenal sebagai surganya kopi Arabica. Keberagaman varian rasa kopi yang ditawarkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dengan menggunakan kopi Arabica Gayo sebagai bahan dasar, kopi dimodifikasi menjadi berbagai rasa buah-buahan seperti apel dan juga mangga. Tak hanya itu, wisatawan juga bisa menikmati varian kopi unik sambil melihat pemandangan panorama alam yang mempesona di pinggiran Danau Laut Tawar. Yang paling enak itu kan Pak, sunset nanti dapatnya, itu paling dapat golden house-nya. Kopi rasa-rasanya Pak, mungkin kalau kopi lain dia kan kopi aren, sanger gitu-gitu kan. Nah, mereka ada kopi apel, mangga, strawberry gitu-gitu. Jadi kalau cewek juga cocok ini. Pemilik kafe mengungkapkan bahwa menu varian rasa kopi telah menjadi andalan kafe miliknya. Nah, untuk sejarahnya juga kita melakukan riset selama sebulan. Jadi selama sebulan itu kita berikan kepada kawan-kawan, ini nih kopi gratis dari kami, kopi percobaan kami. Nanti kawan-kawan kasih feedback nih, kasih masukan. Nah, dari masukan teman-teman kita mendapatkan rasa yang nyaman, baik untuk perempuan, untuk laki-laki ataupun untuk orang tua. Dan kopinya juga tidak membuat kembung. Dengan keindahan alam yang mempesona dan inovasi kopi yang menarik, Aceh Tengah terus menjadi destinasi wisata yang diminati tidak hanya wisatawan lokal, tapi juga wisatawan luar daerah. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, sejak pagi tadi kawasan wisata Ancol juga ramai dipenuhi wisatawan. Area yang menjadi favorit pengunjung adalah Pantai Lagun. Pemirsa, pada periode libur panjang ini, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi favorit masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Sejak pagi hari, masyarakat sudah memadati kawasan pantai, melakukan berbagai aktivitas seperti bermain ayunan, berenang, dan juga bermain pasir. Berdasarkan data dari Humas Ancol, jumlah kunjungan di libur panjang meningkat hingga 42.000 pengunjung. Ayo.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di sejumlah tempat wisata, sudah ada rekan kami Adisti Arifa di kawasan Ancol, Jakarta dan Agung Karsena di Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat. Namun terlebih dahulu kita akan menuju ke Ancol, pemirsa. Kita akan menyapa Adisti di sana. Selamat siang Adisti, seperti apakah suasana liburan di sana? Apakah semakin siang semakin ramai di Ancol? Ya, selamat siang Pram, Yasmin, dan juga pemirsa. Memang Ancol ini masih menjadi destinasi wisata Jakarta yang menjadi primadona. Nah, khususnya yang salah satu yang menjadi paling ramai digemari di Ancol ini adalah Pantai Lagun Ancol, di mana kalau saya melihat memang sejak dari tadi pagi ini pengunjung sudah mulai ramai berdatangan, bahkan di siang hari menuju sore hari ini semakin ramai. Dapat terlihat ini bagaimana antusias dan keseruan anak-anak yang bermain di kawasan pantai ini. Ada yang bermain air, ada yang bermain pasir, lalu juga ada yang menaiki wahana air yang tersedia. Nah, tentunya hal ini, bermain air, bermain pasir ini merupakan hal yang begitu disenangi oleh anak-anak, sehingga bermain Pantai Lagun Ancol ini menjadi tempat yang cocok untuk liburan keluarga, khususnya bersama dengan anak-anak. Selain bermain pasir, bermain pantai ini, kami juga melihat banyak pengunjung yang hanya sekedar menikmati suasana Pantai Ancol ini dengan cara piknik sembari menikmati makanan yang mereka bawa dari luar ataupun yang mereka beli, karena banyak sekali di sepanjang kawasan Pantai Ancol ini yang menjajakan makanan dengan harga yang terjangkau juga, mulai dari makanan hingga ke minuman-minuman segar. Dan selain itu juga kami melihat banyak sekali aktivitas lainnya seperti bersuah foto, kemudian juga ada yang berlari, ada yang bermain sepeda, begitupun juga hanya sekedar menikmati suasana. Nah, meskipun juga cuaca pada hari ini cukup terik, namun angin sepoi-sepoi ini masih terasa sehingga tetap memberikan kenikmatan ataupun juga keseruan bagi para pengunjung yang menikmati liburan di sini. Nah, bagi Anda pemirsa yang masih bingung untuk libur khususnya di akhir pekan ini, tentunya dapat mengunjungi Ancol karena selain biaya masuknya yang masih terjangkau, kawasannya ataupun areanya yang cukup luas dan bersih, kemudian juga banyak sekali aktivitas yang dapat dilakukan sehingga tentunya berlibur ke Ancol ini sangat cocok dan sangat sempurna bagi Anda bersama dengan keluarga. Yasmin, Pram. Ya, baik, dari Pantai Ancol, Jakarta, sekarang kita bergeser pemirsa ke Bandung, tepatnya di Jalan Braga. Ada rekan kami Agung Karsena di sana. Selamat siang Agung. Agung, seperti apakah kondisi atau suasana libur panjang di Bandung, tepatnya di Jalan Braga pada siang hari ini? Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Ya, memang Bandung ini boleh dikatakan punya magnet tersendiri ya untuk dikunjungi para wisatawan, baik itu dari luar daerah maupun juga mancanegara. Salah satunya adalah di kawasan Jalan Braga Panjang, tempat berdiri saya saat ini. Ini kalau di hari biasa, ini Jalan Braga Panjang ini tidak boleh saya berdiri di tengah jalan seperti ini. Tapi khusus di hari Sabtu dan Minggu, pemerintah Kota Bandung memang menggelar kegiatan Braga Beken alias Braga bebas kendaraan yang sebelumnya disebut dengan Braga Free Vehicle. Jadi memang di konsep acara ini mengadopsi Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan, di mana sepanjang Jalan Braga Panjang ini tidak diperbolehkan kendaraan bermotor maupun non bermotor, termasuk seperti sepeda begitu ya, itu tidak boleh melintas di kawasan Jalan Braga Panjang ini. Sehingga jalan ini khusus hanya bagi para pejalan kaki. Ini merupakan program dari pemerintah Kota Bandung yang dimulai pada pekan lalu, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu, tepatnya tanggal 4 dan 5, hingga ini pekan kedua, yaitu pada tanggal 11 dan 12. Rencananya program Braga Beken ini akan diselenggarakan Pemkot Bandung setiap hari Sabtu dan Minggu, yaitu tepatnya dari hari Sabtu pukul 00 ya, dari hari Jumat ke Sabtu maksud saya pukul 00 hingga Minggu pukul 23.59. Nah, dari pantauan kami pagi tadi memang kawasan Braga Beken ini ramai sekali dikunjungi oleh para wisatawan baik dari dalam Kota Bandung, luar Kota Bandung maupun juga mancanegara. Pagi tadi banyak warga yang memang memanfaatkan Jalan Braga ini untuk berolahraga. Nah, di siang hari ini kondisi cuaca juga boleh dikatakan cukup teduh, sehingga seperti yang tadi Anda bisa perhatikan bersama pemirsa bahwa kondisi Jalan Braga Panjang ini ramai sekali. Karena memang selain Anda bisa bersuah foto, Disbudpar Kota Bandung juga menyediakan hiburan bekerjasama dengan para seniman dan budayawan di Kota Bandung, menampilkan hiburan-hiburan untuk menghibur para pengunjung Braga Beken. Selain itu, Anda pengunjung Braga Beken juga bisa menikmati beragam kuliner yang ada di sepanjang Jalan Braga Panjang ini. Karena memang
jalan ini terkenal sekali, berderet ya, kanan kirinya itu banyak sekali tempat-tempat makan dari kafe, resto maupun coffee shop. Tidak hanya itu, di sekitar kawasan Braga juga Anda bisa mengunjungi beberapa tempat wisata lain seperti Masjid Lause 2 Bandung yang bergaya arsitektur Tionghoa. Kemudian kawasan ini juga dekat dengan alun-alun Kota Bandung. Sedikit informasi juga pemirsa bahwa dekat juga dari kawasan Braga ini ada Pendopo Kota Bandung yang merupakan rumah dinas Wali Kota Bandung yang mulai Sabtu dan Minggu pekan ini itu dibuka untuk kunjungan wisatawan secara umum. Namun pengunjung harus melakukan reservasi terlebih dahulu di website smartcity.bandung.go.id. Kemudian ada juga yaitu adalah Gedung Pakuan, di mana Gedung Pakuan ini merupakan rumah dinas dari Gubernur Jawa Barat yang juga sejak pekan lalu setiap Sabtu dan Minggu hingga pekan ini juga dibuka untuk umum. Dan Anda pengunjung yang ingin berwisata sejarah di Gedung Pakuan atau rumah dinas Gubernur Jawa Barat ini juga perlu melakukan reservasi terlebih dahulu di aplikasi Sapa Warga. Nah, kami tunggu kedatangan Anda. Bagi Anda yang ingin mengunjungi Braga Beken, besok hari Minggu masih dibuka kawasan Braga Beken yang bebas dari kendaraan untuk Anda yang sedang berlibur long weekend di Kota Bandung. Demikian Pram, informasi sementara kembali kepada Anda. Baik, Agung Karsena melaporkan langsung dari Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat. Dan tadi sebelumnya rekan kami Hadisi Arifa langsung dari Pantai Ancol, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas sambil berlibur kembali. Terima kasih. Ya pemirsa, setelah menanti selama 11 tahun, seorang tukang loper koran bisa naik haji. Ya, Zainal dibantu kelima anaknya menabung untuk menunaikan rukun Islam kelima. Jaina Arifin, seorang tukang loper koran ini tak menyangka akan mendapatkan undangan ke rumah Allah pada tahun ini. Ya, warga kampung Babakan Sirna, Kota Bogor ini akan berangkat haji ke Tanah Suci Mekah pada 20 Mei mendatang. Pria berusia 68 tahun ini memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk menunaikan rukun Islam kelima. Atas keinginan ayahnya yang kuat, kelima anaknya yang sudah bekerja turut membantu ayahnya menabung. Diketahui upahnya sebagai loper koran tak cukup untuk membawa Zainal menuju Tanah Suci. Setelah menabung selama 11 tahun, Zainal akhirnya bisa meraih cita-citanya berangkat haji ke Mekah. Memang dari dulu pengen saya mari haji. Jadi sama anak diinihin nabung di BSI pertama yaitu 25 juta nabung. Ke sini langsung ya alhamdulillah. Dari dulu juga pengen naik haji. Saya profesi kan sebagai jual koran dari tahun 65. Dari kelas 3 SD sampai sekarang ngecel koran saya, alhamdulillah, sampai saya SMA. Pengen ke IPB, berhubung biaya besar, bapak saya kerja di penelitian tanah, itu. Alhamdulillah, Allah ngabulkan anak saya di IPB semua. Bukan takabur begini, kita patut kita syukuri. Zainal diagendakan tergabung dalam kloter 20, sementara jumlah jemaah haji Kota Bogor yang berangkat pada tahun ini mencapai 1.003 orang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak hanya Zainal Arifin yang berprofesi sebagai loper koran, ada seorang guru ngaji lanjut usia di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara juga bisa mewujudkan mimpinya untuk melakukan ibadah haji. Nenek yang hidup sebatang kara ini menabung uang dari hasil mengajar ngaji selama bertahun-tahun. Inilah Nenek Hasina. Di usianya yang menginjak 72 tahun, dirinya masih mengabdikan diri sebagai pengajar ngaji untuk anak-anak di Kelurahan Waromosio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Setiap pagi dan sore hari, rumah Nenek Hasina didatangi puluhan anak-anak untuk belajar mengaji. Nenek Hasina mengajar para santrinya dengan tulus dan penuh kesabaran. Siapa sangka dari hasil mengajar ngaji untuk 50 tahun silam yang ditabung, Nenek Hasina bisa mewujudkan mimpinya untuk berangkat haji tahun ini. Apalagi Nenek Hasina tidak pernah mematok iuran ngaji kepada anak didiknya. Orang tua secara sukarela yang memberikan uang ke Nenek Hasina semampunya. Uang itu nih, uang haji mengaji itu, hasil mengaji itu. Oh, ditabung ya Ina? Iya, saya tabung. Pertama saya taruh di miring. Kan kita menabung tidak mungkin cuma menabung
ratusan itu, kucing 2 jutaan. Saya tabung sampai di itu nih macam keluarga, di bawah bantal, di bawah kasur, di bawah di lep-lepitan pakaian, di buku. Itu beliau menyetor dana sebanyak 25 juta sebagai supaya dapat porsi. 12 tahun kemudian menjelang 13, yaitu tepatnya pada tahun ini, beliau kemudian alhamdulillah keluar namanya untuk keluar nomor porsinya untuk berangkat haji. Rencananya Nenek Hasina akan berangkat pada 5 Juni 2024 bersama 141 jemaah calon haji Kota Bau-Bau dari Bandara Beto Ambari Bau-Bau menuju Bandara Hasanuddin Makassar. Nenek Hasina tergabung dalam kloter 35 bersama jamaah calon haji asal Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Kolaka, dan jamaah haji dari Sulawesi Selatan. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejak tahun 2009, ratusan warga di Jepara, Jawa Tengah dipercaya Kementerian Agama untuk membuat gelang haji. Dengan pembuatan ratusan ribu gelang haji ini mampu membantu perekonomian warga setempat. Musim haji jadi berkah bagi Subandi dan banyak warga di Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Sejak tahun 2009, ia bersama warganya dipercaya Kementerian Agama memproduksi gelang haji. Untuk tahun ini, jumlah gelang haji yang harus diproduksi mencapai 241.000 untuk jemaah haji dan 4.500 untuk petugas haji. Melibatkan 250 warga sebagai pekerja, pembuatan gelang dimulai sejak 3 bulan sebelum pemberangkatan. Sebelumnya, Subandi hanyalah pekerja harian. Berkat ketekunannya, ia mampu menguasai seluruh proses pembuatan, mulai dari pembelian bahan baku hingga pengemasan. Dipercaya dalam pembuatan gelang haji ini mampu membantu perekonomian warga. Terima kasih, sangat membantu sekali masyarakat desa. Terbantu adanya gelang haji ini, UKM dan pendapatan ekonomi masyarakat bertambah adanya gelang haji ini. Kebetulan tiap tahun kami yang mengerjakan. Sejak kapan Pak itu Pak? Kami mengerjakan sejak 2009. Dulunya juga saya juga karyawan. Tapi alhamdulillah bisa memegang pekerjaan ini. Bagi jemaah, gelang haji bermanfaat sebagai identitas diri dengan ditandai berupa nomor paspor, kloter, maktab, serta bendera negara. Gelang jemaah haji ini akan dikirimkan ke seluruh embarkasi atau bandar udara pemberangkatan haji seluruh Indonesia. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Ya, lalu pemirsa, bagaimanakah persiapan menyambut jemaah haji Indonesia di Madinah? Kita bergabung dengan rekan kami Suhud Nur Fadli yang saat ini berada di kantor urusan haji Indonesia daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Suhud. Warahmatullahi wabarakatuh, rekan Pram dan Yasmin. Ya, rekan Suhud, ini besok baru akan diterbangkan kloter pertama haji menuju Madinah. Seperti apa nih persiapan pemerintah Madinah menyambut jemaah haji asal Indonesia? Iya, Pram, dapat pemirsa saksikan di belakang saya saat ini sedang berlangsung persiapan apel pagi di kantor urusan haji Indonesia daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Apel ini dilaksanakan setiap hari nantinya pada pukul 8 pagi untuk berkoordinasi terkait persiapan penyambutan dan segala macam bentuk layanan jamaah haji Indonesia. Seperti diketahui, besok hari Minggu merupakan hari keberangkatan gelombang pertama jamaah haji Indonesia yang nantinya akan diberangkatkan dari embarkasi Pondok Gede Jakarta sebanyak 18 kloter menggunakan penerbangan GA 7301. Gelombang pertama ini akan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, diperkirakan pada pukul 7 pagi waktu Madinah, Arab Saudi. Pram. Ya, rekan Suhud, informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya banyak jemaah haji Indonesia ini adalah seorang lansia. Lalu bagaimana dengan persiapan petugas haji untuk mendampingi para lansia nanti ketika beribadah di sana? Nah, terkait lansia ini, Pram, memang selama 2 tahun terakhir ini pemerintah Indonesia mengusung slogan Haji Ramah Lansia yang riang gembira. Jadi segala macam persiapan
persiapan sudah dilakukan baik dari proses embarkasi sejak keberangkatan dari Indonesia maupun nantinya saat di Puncak Haji Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, Pram. Salah satunya adalah adanya pendamping khusus lansia, lalu menu yang ramah lansia, lalu ada bus yang ramah lansia sebanyak 20 unit di Mekah nantinya. Selain itu, Pram, dapat saya informasikan bahwasanya untuk haji tahun ini ada yang spesial karena pertama kali jamaah haji Indonesia akan mendapatkan kartu haji pintar, di mana kartu haji pintar ini akan berisi tidak hanya sekedar data pribadi tapi juga data identitas terkait riwayat kesehatan. Ini penting, Pram, karena dengan riwayat kesehatan yang tercantum di kartu, ketika ada jemaah haji yang mengalami kondisi atau situasi yang tidak diinginkan, maka akan bisa diambil tindakan medis yang terukur dan tepat berdasarkan dengan riwayat kesehatan yang tertera di kartu identitas jemaah haji, Pram. Baik, terima kasih rekan Suhun melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albert, Alex. Nama saya Cia. Oh, Cia. Kapan Kemudian aku boleh. Ramai di media sosial cuplikan video yang memperlihatkan dua pria tengah masuk ke sebuah restoran di Manado, Sulawesi Utara. Diketahui perempuan ini merupakan warga negara asing asal Korea yang cukup fasih berbahasa Indonesia. Percakapan yang diduga mengarah ke pelecehan terlontar dari seorang pria yang mengaku bernama Albert. Usai viral, warganet pun mencari tahu identitas pria tersebut. Diketahui pria ini bernama asli Asri Damuna. Dirinya merupakan kepala kantor unit penyelenggara Bandar Udara Sania Ni Bandara Kolaka. Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Internasional Humas dan Umum Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Muhammad Husnu menyampaikan akan menyelidiki lebih lanjut video ini. Jika terbukti ada peraturan yang dilanggar, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini Asri Damuna dipertugaskan untuk pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang di Kemenhub. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menangkap 2 orang artis terkait narkoba. Ya, inisial Eka dan juga RYH diamankan secara bersamaan. Eka merupakan aktor yang kerap membintangi sejumlah film layar lebar dan sinetron. Eka dan RYH ditangkap terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini pihak kepolisian belum menjelaskan kapan dan juga di mana Eka ditangkap karena masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Awalnya dari laporan dari masyarakat ya terkait adanya penyalahgunaan narkoba, kami melakukan penyelidikan dan ternyata kami menemukan kedua orang tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan dirilis oleh Bapak Kapolres. Jadi untuk sampai sekarang kami minta kepada teman-teman untuk bersabar karena kami sedang melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Pemirsa, sebuah yayasan di Tangerang Selatan, Banten membuka kelas untuk pelatihan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, para ABK atau anak berkebutuhan khusus ini dilatih untuk meningkatkan kemampuan motorik, salah satunya dengan cara bermain musik. Dan pemirsa, informasi juga sekaligus menutup jumpa kita di iNews yang kali ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa pemirsa, Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui melalui portal yang menghadirkan berita-berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di iNews.id. Saya Asma Tadia dan rekan saya Pram Senjaya, pemirsa pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa. Beginilah serunya saat anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK di Yayasan Gria Bina Karya, Tangerang Selatan, Banten berlatih bermain musik. Yayasan yang berdiri sejak 2021 ini telah membina 600 anak berkebutuhan khusus agar bisa berkreasi dan berkarya. Terdapat berbagai kelas untuk melatih kemampuan motorik ABK, seperti kelas musik, menari, memasak, hingga pelatihan UMKM.
Ervita adalah salah satu peserta didik yang mengidap high functioning autism. Namun kondisinya itu tidak membuat Ervita patah semangat. Ia sudah mengikuti bahkan menjuarai berbagai perlombaan musik. Tak hanya itu, Ervita juga pernah memainkan peranan di film I'm a Star. Ia berharap bisa meneruskan cita-citanya sebagai penyanyi dan melahirkan banyak karya. Dari kecil saya sudah bermusik dan mulai aktif dari tahun 2007 sampai sekarang. Semoga kedepannya lebih baik, mandiri, dan jadi kebanggaan orang tua. Cita-cita sendiri dari Ervita apa? Penyanyi. Pengelola yayasan berharap program pelatihan untuk anak berkebutuhan khusus dapat membantu peserta didik menjadi insan yang lebih mandiri. Jadi sebenarnya kalau kita memiliki anak disabilitas itu memang yang diperlukan adalah kesabaran ya Pak ya. Kesabaran, tidak mudah putus asa, jangan dengarkan omongan buruk dari tetangga, keluarga besar, dan kita tuh harus berusaha mencari komunitas yang sesuai untuk anak kita. Tidak ada biaya pendaftaran bagi ABK yang ingin ikut berlatih. Peserta didik hanya akan dikenakan biaya pelatihan sesuai kelas masing-masing, mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000 per bulan. Seluruh peserta didik boleh didampingi orang tua dan akan mendapat pelatihan dari pengajar profesional. Dari Tangerang Selatan, Banten, Indra Setiabudi dan Di Bernadi, iNews melaporkan.